Kecamatan Mojoroto periode tahun 2022 sampai 2026 mengucapkan selamat memperingati Hari Besar Islam Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW dengan tema mewujudkan keimanan dan ketakwaan melalui disiplin melaksanakan sholat 5 waktu. KKG PAI Kecamatan Mojoroto luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Ibnu Nandir selaku pengawas PPAI Kemenak Kota Kediri, yang saya hormati Ketua KKG Kecamatan Mojoroto Bapak Arif Setiawan SPD, serta Bapak Ibu Guru Pendidikan Agama Islam se-Kecamatan Mojoroto yang berbahagia, dan anak-anak siswa-siswi SD se-Kecamatan Mojoroto kelas 1 sampai kelas 6 yang saya banggakan. Pada kesempatan hari ini, marilah kita ucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, nikmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa mengikuti, memperingati acara Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tahun 1443 Hijriah dengan sehat walafiat, tiada suatu halangan apapun. Yang pertama, marilah kita ucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, nikmat, taufik, hidayah serta inayahnya, sehingga pada pagi hari ini kita dapat memperingati acara Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tahun 1443 Hijriah dalam keadaan sehat walafiat, tiada suatu halangan apapun. Yang kedua, marilah kita ucapkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita dari zaman zahiliyah menuju zaman yang modern seperti saat ini, yakni ad-dinul Islam wal iman. Pada pagi hari ini, yaitu Sabtu tanggal 26 Februari tahun 2022, acara memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tahun 1443 Hijriah dengan tema mewujudkan keimanan dan ketakwaan melalui disiplin melaksanakan sholat 5 waktu. Adapun susunan acara pada pagi hari ini, yang pertama yakni pembukaan, dilanjutkan dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Acara selanjutnya yakni Mau'idatul Hasan, dan acara akan ditutup dengan doa. Sebelum acara ini kita lanjutkan, marilah kita awali bersama dengan bacaan basmalah. Terima kasih disampaikan. Baik, hadirin yang saya hormati, acara selanjutnya yakni pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Ustadz Santani SPD. Kepadanya disilahkan.
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما وما للظالمين من أنصار بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز
Sadaqallahul Azim. Acara selanjutnya yakni Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan oleh Ustadz Fajar Maulana MPDI. Kepadanya disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin unzil wa kitabihil unzil. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadarihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Ila akhirih al-ayah. Rekan-rekan guru pendidikan agama Islam Semojoroto yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atau berstatus Ashhurul Hurum. Di antaranya dari beberapa bulan yang dimuliakan tersebut adalah bulan Rajab yang sedang kita lalui bersama hari ini. Kenapa kok bulan Rajab yang sedang kita lalui ini berstatus atau dikatakan oleh Allah sebagai bulan yang mulia? Karena di dalamnya terdapat peristiwa sejarah yang sangat fenomenal, yang sangat istimewa. Yakni di antaranya, yang pertama adalah turunnya nur Kanjeng Nabi Muhammad dari Sayyid Abdullah ke Siti Aminah. Dan ini tepatnya pada tanggal 10 Rajab. Kemudian peristiwa yang lainnya, yakni adanya Isra Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad atau perjalanan Kanjeng Nabi Muhammad dari Masjidil Haram hingga ke Masjidil Aqsa dan kemudian dilanjutkan perjalanan tersebut ke Sidratul Muntaha dan kemudian bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita pahami dari ayat yang sudah saya bacakan tadi, Allah mengawali ayat tersebut dengan kalimat tasbih, yakni subhanalladzi. Bahwasanya tidak semua kalimat yang mengandung peristiwa sejarah di dalamnya Allah itu menggunakan kalimat tasbih di awal. Ini berarti apa? Bahwasanya kejadian Isra Mi'raj ini adalah kejadian yang sangat luar biasa. Kalimat tasbih yang digunakan oleh Allah di awal ayat tersebut berbunyi subhanalladzi, menyimpan atau mengandung kalimat Allah di dalamnya yang seharusnya apabila dibongkar kalimat tersebut yaitu subhanallahilladzi, menyimpan kalimat Allah. Ini bermakna apa? Bahwasanya kalimat ini, ayat ini adalah ayat yang mengandung ijaz, mengandung makna yang sangat luar biasa. Tidak semua peristiwa yang diceritakan di dalam Al-Quran Allah awali dengan kalimat tasbih. Kemudian kalimat setelah subhanalladzi yakni asro. Kalimat asro ini mengandung arti bahwasanya
Allah adalah pelaku utama dari kejadian Isra Mi'raj tersebut, dan Nabi Muhammad adalah pelaku yang pasif. Artinya apa? Perjalanan Kanjeng Nabi Muhammad dari Masjidil Haram hingga Masjidil Aqsa kemudian ke Sidratul Muntaha ini, pelaku utamanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang mengerjakan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad, gampangan ngomongnya, adalah terima jadi. Kalau dinalar secara akal yang sehat oleh akal manusia yang sangat terbatas ini, sangat tidak mungkin jika perjalanan dari Masjidil Haram hingga Masjidil Aqsa kemudian berjalan sampai ke langit 7 Sidratul Muntaha kemudian bertemu Allah, itu dilakukan hanya dalam satu malam. Bahkan kejadian itu tidak lebih dari sepertiga malam pada waktu itu. Jika dinalar dengan akal yang sehat, itu adalah hal yang mustahil. Bahkan teknologis canggih apapun itu tidak bisa melakukan hal yang demikian hingga sekarang ini. Karena memang di sini pelaku utamanya adalah Allah. Tersirat di dalam kalimat asro, yang mana kalimat asro ini adalah isim masdar, dan isim masdar ini adalah kata kerja. Berarti yang mengerjakan ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Langsung Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin kalau ini yang mengerjakan selain Allah akan bisa seistimewa ini. Kemudian di abdihi yang bermakna hambanya. Bahwasanya Nabi Muhammad yang berstatus sebagai nabi pada saat itu sudah mendapat pengakuan dari Allah langsung bahwasanya Nabi Muhammad ini adalah hamba dari Allah. Meskipun kita sebagai umat Islam ini juga dikatakan sebagai hamba, tetapi hamba yang kita sandang ini adalah pengakuan dari manusia itu sendiri, bukan pengakuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini istimewanya Kanjeng Nabi. Kemudian selanjutnya, setelah subhanalladzi asra bi 'abdihi, kita masuk ke kalimat lailan. Sini menunjukkan perjalanan Kanjeng Nabi hanya berdurasi 1 malam, tidak lebih dari sepertiga malam. Dari perjalanan yang sangat singkat ini namun padat akan arti dan keistimewaan. Ketika Nabi Muhammad perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kemudian naik ke langit, beliau ditemani oleh malaikat Jibril sebagai bodyguardnya. Pada saat Kanjeng Nabi mau naik ke langit, masuk ke langit yang pertama, dibukakanlah pintu langit yang pertama. Di sana beliau bertemu dengan Nabi Adam. Kemudian Nabi mendoakan Nabi akan hal yang terbaik bagi Nabi Muhammad. Kemudian masuk ke pintu langit yang kedua, bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Di langit yang ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf. Di langit keempat bertemu dengan Nabi Idris. Di langit kelima bertemu dengan Nabi Harun. Di langit keenam bertemu dengan Nabi Musa. Dan di langit yang ketujuh bertemu dengan kakek beliau, yakni yang berstatus Abul Anbiya, Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari langit ketujuh ini kemudian Nabi Muhammad melanjutkan lagi perjalanannya hingga ke Sidratul Muntaha dan dilanjutkan ke arsy-Nya Allah. Namun ketika sampai di langit yang ketujuh ini, Jibril berkata kepada Kanjeng Nabi, "Wahai Kanjeng Nabi, saya cukup mengantarkan panjenengan sampai di sini saja. Untuk selanjutnya, monggo panjenengan bertemu dengan Allah sendiri." Artinya apa? Di sini Nabi Muhammad memiliki keistimewaan yang lebih
dibandingkan dengan malaikat Jibril. Dan ketika bertemu dengan Allah di Arsy, Allah memerintahkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tentang syariat sholat bagi umatnya nanti. Yang jumlah awal dari sholat tersebut adalah 50 rakaat. Dari hasil pertemuannya dengan Allah ini kemudian Kanjeng Nabi Muhammad turun lagi. Dan ketika turun Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa, ditanya Kanjeng Nabi Muhammad oleh Nabi Musa, "Wahai Kanjeng Nabi, apa hasil pertemuan engkau bersama Allah?" Kemudian Nabi Muhammad menjawab, "Saya disyariatkan bersama umatku nanti agar melaksanakan sholat 50 rakaat." Kemudian apa jawaban dari atau tanggapan dari Nabi Musa? Jenengan nyuwun keringanan, jenengan nyuwun rukhsah dumateng Allah, bahwasanya umat engkau nanti tidak akan mungkin kuat. Wong umatku wae sing gede-gede enggak kuat lek kon lakoni ibadah yang dengan jumlah 50 rakaat sebanyak itu. Kemudian Kanjeng Nabi Muhammad matur dumateng Allah, "Wahai Gusti Allah, wahai Allah, wahai Tuhanku, wahai Rabbku, saya meminta keringanan atas jumlah rakaat yang panjenengan tentukan di dalam sholat nanti kepada kami." Kemudian Allah menguranginya menjadi 45. Kemudian bertemu dengan Nabi Musa, saran dari Nabi Musa masih tetap sama, agar Nabi Muhammad untuk meminta keringanan lagi kepada Allah. Sampai bolak-balik dikurangi 555 sampai di jumlah yang terakhir, yakni 5 waktu. Nabi masih diperintahkan atau diminta oleh Kanjeng Nabi Musa untuk minta keringanan lagi kepada Allah. Tapi Kanjeng Nabi di sini pun kula mboten wantun malih nyuwun keringanan dumateng Allah, izin. Dan Allah pun mengatakan bahwasanya 5 waktu sholat tersebut bernilai 10 pahala. Artinya apa? Dari 1 waktu bernilai 10, maka 5 waktu tersebut sama halnya dengan syariat yang pertama ditentukan oleh Allah, 50 waktu. 5 waktu dikali 10 menjadi 50. Tidak sampai di situ, ketika perjalanan Kanjeng Nabi Muhammad ini, Nabi Muhammad juga melewati surga. Nabi Muhammad juga melewati neraka. Di dalam perjalanannya ini Kanjeng Nabi melihat kejadian-kejadian yang menjadikannya sangat penasaran dan memberanikan diri untuk bertanya kepada malaikat Jibril. Kejadian yang pertama Kanjeng Nabi lihat, yakni melihat orang yang mencakar wajahnya. Kemudian Nabi Muhammad bertanya, "Wahai Jibril, kabarkan kepada saya, apa gerangannya yang menjadikan orang tersebut mencakar wajahnya?" Kemudian Jibril mengatakan bahwa dia adalah orang yang ketika di masa hidupnya suka menjelek-jelekan orang, suka memburuk-burukkan orang. Kemudian dilanjutkan perjalanannya. Di perjalanan yang selanjutnya Kanjeng Nabi melihat lagi kejadian yang menjadikan beliau penasaran kembali, yakni melihat orang yang memotong lidahnya sendiri. Dan Nabi Muhammad bertanya lagi, lantas untuk orang ini apa yang menjadikannya seperti itu? Kemudian Jibril menjawab bahwasanya semasa hidup orang ini adalah orang yang suka ngerasani tonggone, suka ngelok-ngelok koncone, sehingga ketika dia meninggal dia menerima akibatnya menjadi seperti ini. Di kejadian yang ketiga Nabi Muhammad melihat lagi kejadian yang aneh menurut beliau, yakni orang yang membawa beban, orang yang sudah sangat tua,
membawa beban yang sangat berat. Akan tetapi di dalam bawaannya tersebut bukannya menjadi ringan, akan tetapi beban tersebut malah ditambahi menjadi semakin berat, menjadi semakin berat, dan menjadi semakin berat lagi. Dan Nabi Muhammad menanyakan hal itu juga. Lantas untuk kejadian ini bagaimana Jibril? Jibril menjawab, dia adalah orang yang semasa hidupnya mempunyai jabatan, dan ketika jabatannya ini sedang dilaksanakan belum selesai, dia diberi amanah untuk mengemban jabatan yang lain, dia tetap menerimanya. Diberi jabatan lagi, dia menerimanya. Diberi jabatan lagi, dia menerimanya. Belum selesai satu jabatan, dia menerima dan mau menanggung akan jabatan selanjutnya. Tidak peduli akan jabatan yang ia emban, yang dia pikirkan adalah baik di mata orang lain dan keren di mata orang lain. Dan yang terakhir, di kejadian tersebut Nabi Muhammad terakhir melihat orang yang sedang menanam. Pada saat menanam, yang dia tanam itu langsung tumbuh dan langsung berbuah. Kemudian orang tersebut petik dari hasil tanamannya tersebut, kemudian tumbuh lagi, kemudian tumbuh lagi. Lantas ini adalah kejadian yang menunjukkan apa Jibril? Dia adalah orang yang semasa hidupnya rajin sedekah, menyisihkan sebagian rezekinya untuk orang miskin, untuk orang yang membutuhkan, menyantuni anak yatim. Dan hal yang seperti ini, harta yang seperti ini adalah sebenar-benarnya tabungan dia, harta dia yang sejatinya. Uang yang dia simpan di dalam dompet, pada berjalannya waktu akan menjadi milik orang lain. Akan tetapi harta yang dia tasarufkan di jalan Allah itu sebenarnya adalah investasi baginya di hari kelak, di yaumil kiamat nanti, di dalam akhirat nanti. Kemudian Allah di penghujung ayat ini menuturkan linuriyahu min ayatina, untuk menunjukkan sebagian kecil tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dari semua peristiwa itu yang sangat banyak terjadi hikmahnya, yang sangat banyak sekali akan fenomena-fenomena terbesarnya, itu merupakan hanya sedikit tanda kecil dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak lagi kejadian-kejadian yang sangat luar biasa yang Allah tunjukkan, yang Allah berikan kepada manusia jika mau mengerti tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu sedikit yang dapat saya sampaikan, banyak kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yakni penutup yang diisi dengan doa dipimpin oleh Bapak Nurholis MPDI. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك
اللهم إنا نسألك لطفا بالمقادير اللهم إنا نسألك لطفا بالمقادير اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا وسعا وإلى الخير قربنا وعن الشر بعدنا واقض حوائج والدنيا والآخرة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم صل على سيدنا محمد طيب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم جملنا بالعافية وسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من مجيمة الندامة إنك سميع الدعاء ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بارك لنا في رجب وشعبنا وبلغنا رمضان وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirrabbilalamin. Seluruh rangkaian acara memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW tahun 1443 Hijriah telah selesai. Di sini saya Sumarni SPDI selaku pemandu acara hingga awal sampai akhir. Apabila ada kekurangan atau kekhilafan dalam berkata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.